Tada! Aku dapat photocard komplit. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Come back lagi di sesi review Bilkis Mereview. Dan kali ini yang aku review adalah buku novel Hanji karya dari Firda. Setelah kurang lebih 1-2 tahun ya sekitar segituan aku gak konten mereview novel. And this is the first book hardcover yang aku baca di tahun ini. Ya, sebelumnya aku ikut PO seperti biasa. Kalau aku konten, aku selalu bilang aku beli ini pada saat pre-order. Dan pastinya kalau misalnya kalian ikut novel yang pre-order tuh ada banyak banget hadiah. Harganya juga lebih nggak pricey gitu lah. Kali ini untuk pertama, sebelum aku masuk ke review bukunya, aku mau spill hadiah yang aku dapetin pada saat aku ikut PO. Ada beberapa paket yang tertera pada saat PO dan aku memilih yang hardcover. Aku lupa harganya, nanti aku cantumin di sini. Untuk hadiah yang pertama, yang paling penting itu adalah photocard. I got 4 photocard. Yang ini tuh sebenarnya laki-lakian ya. Untung-untungan bisa mendapatkan komplit 4 photocard karakter dari si novel ini. Dan untuk mendapatkan 4 photocard ini itu tuh ada warnya ya. Warnya 1 jam pertama ini mendapatkan komplit deh. Aku mendapatkan 4 karakter ini. Kita lihat satu-satu. Ini pemeran utama atau male lead-nya ya, bernama Han Jian. This is, look at the visual, so good and so handsome. Dan ini karakter female lead-nya, it's so cute and beautiful, bernama Athena Ruby. Oh ya, aku lupa, ini namanya Han Jian Atmaja. Ternyata di sini ada tulisannya. So, this is Eleanor atau dipanggil ya. She looks so sexy and beautiful. So, this is the last one. Kalau di sini sih namanya Ryota, tapi dipanggilnya Asa. Dia bakal muncul di pertengahan cerita dari novel ini. Nice info aja sih sebenarnya. Kalau aku mau baca novel tuh, aku selalu kepo dengan karakteristik atau ilustrasi gambaran wajahnya dari pemeran utama dari novel ini. Jadi pas aku baca novel ini, aku nggak usah susah-susah membayangkan muka Hanji itu kayak gimana sih, muka Athena tuh kayak gimana sih gitu, atau Lea kayak gimana. Jadi udah tergambarkan dari photocard ini. Jadi aku nggak susah-susah mengilustrasikan gambaran pemeran utamanya pada saat aku membaca novel ini. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya aku baca terus aku menggambarkan diri aku sebagai Athena. Itu kayaknya kurang pas dengan karakteristik yang sangat berbeda. Ini ada stikernya juga. Stiker karakternya kupu-kupu, sama ini ada rabbit dan serigala. Yang paling imut ini aku dapat, ini sebenarnya gantungan HP, tapi ini terlalu besar, jadi I think bisa gantungan apapun, multifunction. Dan this is the cute one. Mana sih? Ini yang paling imut hadiahnya karena tadam, aku dapat gantungan. This is one, so cute. Jadi ini tuh bakal muncul di pertengahan cerita dari novelnya. Biar fokus. Lihat, kelinci dan serigala. Pokoknya nanti ceritanya adalah lucu. Dan ini tuh bonus spoiler dari novel keduanya. This is the book. Of course, I like the book. Okay.
Lihat, ini hardcover dan banyaknya berapa halaman ya? Dan novel sebanyak 359 halaman. Dan ingat ya, novel ini untuk 17 tahun ke atas. This is not recommended for underage. So bagi kalian yang belum 17 tahun ke atas, please don't buy this book. Ini ada bookmarknya juga. Bookmarknya itu ada dua. Ini yang tali merah sama ini. Nah di sini juga extra part dari novel ini aku tutupin karena nanti mungkin kalau kalian beli di toko buku lain juga bisa dapet, but I don't know. Ini soalnya ada di dalam bukunya. Oke, kita memasuki isi dari buku novel ini. Ya. Ini sebenarnya ada juga kalau nggak salah cover yang kayak gini tapi yang warnanya pink. Nanti aku cantumin di sini paketan-paketan yang ada pada saat itu. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dan ini lihat ilustrasi lainnya. Ini serigala si Hanjian kayaknya. Aku mendapat tanda tangan dari penulis dan juga ada tanda tangan dari Melitnya. Sebelum memasuki cerita dari novel ini, kita tuh diperkenalkan lagi kayaknya untuk orang-orang yang tidak mendapatkan photocard komplit juga kalian bisa mengenali karakteristiknya dari sini. Nah di sini ada Eleanor, ini dipanggilnya Lea, lalu ada Han Jian, aku sukanya manggilnya Jian. Ini Athena Ruby, dipanggilnya Athena, dan ini Asa. Look at the visual. Lanjut, jadi aku udah bikin poin-poin di sini. Di novel ini tuh ada yang tokoh utama yang selalu aku ulang-ulang. Tokoh utamanya bernama Han Jian Atmaja. Tadi yang udah aku bilang juga, gak ada cerita spesifik yang tiba-tiba 3 tahun tunangan bersama Athena, terus mereka masih menduduki sekolah SMA. Lanjut ke glimpse this chapter tentang awal mulanya kenapa Athena harus bertunangan bahkan sampai menikah dengan Han Jian untuk membalas dendamkan perlakuan ibunya Athena yang bernama Gwyn. This is the story, benar-benar diceritain flashback dari awal sampai kenapa Han Jian ini memiliki kecacatan atau suatu penyakit yang disebut sebagai alexithymia. Chapter ini yang berjudul Warm. Ini cerita tentang kehangatan seorang nenek terhadap cucunya. Oh ya, di sini juga Han Jian itu tipikal orang yang tidak mau mendengarkan orang-orang sekitarnya, termasuk ibunya, ayahnya, maupun Athena. Dia sangat-sangat menyayangi neneknya atau dia sebut sebagai eyangti. Eyangti itu nanti ada cerita novel sebelum-sebelumnya yang belum aku review tapi udah diterbitkan oleh penulisnya. Jadi ini tuh cerita masih turun-temurun generation dari Atmaja. Sebelum masuk ke perasaan asing ini, aku mau memperkenalkan sedikit karakteristik tentang Lea. Lea ini cewek yang pintar, cantik, dan juga terobsesi dengan Han Jian. Kenapa terobsesi? Mungkin nanti di sini juga ada chapternya yang menceritakan awal mulanya dia kenal Jian. Tapi aku kurang suka sih dengan Lea. Kenapa? Karena obsesinya tuh sangat gila banget. Dia merasa paling mengetahui siapa Jian sebenarnya. Merasa mengetahui apa yang Jian mau, apa yang Jian gak suka, apa yang Jian suka, siapa itu Jian, sebenarnya sisi gelap Jian itu seperti apa, karena dia merasa tahu Jian seperti apa, dan dia merasa bahwasanya Lea dan Jian ini sangat serasi sampai akhirnya terobsesi ingin memiliki Jian. Bahkan saat Athena dan Jian menikah pun dia rela menjadi istri kedua atau bahkan selingkuhan dan simpenannya Jian. Untungnya di sini Jian sangat berpegang teguh. I think di sini chapter ini mulai tergoyahkanlah perasaan Athena karena ada beberapa part juga dari cerita ini tuh Jian mulai berubah. Lucunya di sini Athena tuh merasa
sangat risih terhadap Lea. Dia udah tahu Jian udah punya istri, bahkan udah tahu juga gimana terobsesinya Jian sama Athena, tapi masih aja nempel sama Jian, dan sempet-sempetnya dia selalu manggil sayang. Ini partnya ada yang lucu juga sih di akhir chapter ini tuh. Aku juga bisa panggil kamu sayang, jadi larang Eleanor memanggil kamu sayang. How cute. Sifat Athena tuh di sini sangat lugu, polos, dan apa-apa tuh nurut ke Hanje. Itu mau dia dimarahin, mau dia digimanapun, dia tetap pasrah aja sama Jian. Tapi di sini dia berani-beraninya ngambek sama Jian cuman karena Lea. And this is part Are You Happy? Aku seneng dari beberapa halaman pertama yang membuat aku capek banget sama sifat Jian. Di sini aku sangat suka sifat Jian yang lembut, berusaha untuk mengerti perasaan Athena, bahkan dia pun tidak merasakan ataupun tidak mengerti perasaan dia sendiri, tapi dia berusaha untuk gimana caranya Athena ini nyaman, tenang, terlindungi, berusaha untuk memahami supaya Athena itu tetap nyaman gitu sama dia. Dan di sini aku suka banget kehangatan dari Jian terhadap Athena. So, seperti yang aku katakan tadi, Lea yang sangat terobsesi sama Jian. This is the first story, chapter panggung Tuhan. Ini pertama Lea kenal dengan Jian dan kenapa dia bisa terobsesi sama Jian. And this is the point, bukan chapter terakhir, tapi chapter yang membuat aku mulai capek lagi setelah beberapa chapter membuat aku tenang, berbunga-bunga, dan Divulge ini, chapter ini tuh membuat aku kok gini sih padahal udah di akhir. Ini juga sama keunikan dari novel ini. Biasanya novel-novel sebelumnya yang aku baca, kalau udah di akhir-akhir chapter atau di akhir cerita tuh bakal happy ending atau sad ending. Tapi di sini tuh kayak membuat bara api lagi. Pertama kali sih aku nggak mengerti kenapa penulisnya mencantumkan puncak dari ceritanya itu di akhir, nggak di pertengahan tapi di akhir. Sinilah terbongkarnya rahasia Han Jian, kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Dia merupakan seorang manipulator terhebat, sampai aku pun nggak tahu kalau misalnya ternyata dia memperlakukan Athena semanipulasi itu, guys. Kalau kalian baca novel ini, kalian pun pasti bisa terpengaruh sama sifat ataupun sikapnya dari Jian ke Athena. Aku sampai DM penulisnya dan ternyata ada buku keduanya lagi ongoing. Jadi aku nggak sabar banget buat menunggu novel kedua dari Hanje ini. Tadi aku udah bilang ini extra chapter. Extra chapternya lumayan, ada 156 halaman. Di extra chapternya ini ada yang menceritakan tentang awal mulanya Athena sama Jian ini ketemu. Nah, ini yang aku suka. Karena di sini nggak jelas awalnya, tiba-tiba udah tunangan, terus singkat padat SMA-nya selesai, abis itu mereka nikah pada saat perkuliahan, dan kurang jelas ya kalau dari awal. Ternyata disinilah cerita awal pertemuan Jian dan juga Athena. Dan nggak puas hanya membaca buku di sini, kalian juga harus baca di extra chapternya. Dan tentunya kalau misalnya kalian mendapatkan spoilernya juga, ini lebih dibuat penasaran lagi sih sama penulisnya untuk melanjutkan atau menunggu-nunggu buku kedua dari Hanje. Untuk kekurangan dari novel ini sebenarnya aku nggak tahu ya apa, tapi mungkin tadi yang aku sebutkan, tiba-tiba aja ini cerita udah alur maju begitu aja, tapi karena aku udah baca extra chapternya jadi udah terobati atau terlengkapi lah kekurangan yang ada di buku ini. Kelebihan dari novel ini versi aku itu ada beberapa vocab yang bisa menambah wawasan aku. Ada alesitemia
yang diderita oleh Han Jean. Nah, mungkin kalau misalnya aku belum terjun ke dunia kesehatan, aku akan percaya aja apa sih alesitemia yang diceritakan sekilas oleh penulisnya. Aku ngelihat ke jurnal, alesitemia itu seperti tidak mengenal emosionalnya sendiri. Pada saat orang normal itu tahu bagaimana dia mengatur emosinya. Nah, kalian bisa baca lebih lanjutnya di jurnal. Kalian bisa cari juga di Google apa sih alesitemia itu. Aku bahkan menilai buku ini 9,5 dari 10. Aku suka banget dari covernya, terus juga ilustrasi gambarnya. Ilustrasi covernya ini tuh benar-benar menggambarkan dari seorang Han Jean. Jadi nggak asal bikin cover, tapi emang menimbulkan karakteristik dari novel tersebut. Aku nggak sembarang ya untuk membuat covernya, butuh menjiwai juga supaya tidak hanya menarik pembaca untuk membeli ataupun membaca novel ini, tapi juga merasakan dan mengenali karakteristik dari novel utama ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.